Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidhamil balaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih tentang tawadhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Firman Allah surat An-Najm. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Firman Allah, fala tuzakku, jangan kalian menganggap suci anfusakum, diri kalian. Huwa, sesungguhnya Allah, a'lamu, lebih tahu, biman, kepada orang ittaqo, yang bertakwa. Jadi gimana? Jadi Gusti Allah melarang dengan kita untuk merasa suci. Misalnya awake dhewe itu paling pinter dhewe, paling ngalim dhewe, paling hebat dhewe, perasaannya sendiri tidak diperkenankan oleh Allah. Karena yang Maha tahu adalah Allah, siapa yang paling bertakwa. Makanya kan bolak-balik pun sampai ini Abu Bakar itu Jibril mawon Kanjeng Nabi wis menyebut nanti 8 pintu surga akan memanggil Abu Bakar. Sudah seperti itu Abu Bakar itu tidak merasa suci. Meter manuk mabur bagiannya wit-witan, Abu Bakar langsung nangis. Dimana sungguh berbahagia, ayat dulu sungguh berbahagia. Engkau terhijab dari satu dahan ke dahan yang lain tanpa takut akan hari hisab. Aku ingin menjadi seperti engkau. Ibu, saya tidak berbakar pun pol-poli penduduk mesti jamin suarganya ketika tidur di dunia. Beliau masih takut kepada Allah, tidak merasa suci. Ayla tamdahuha wa la tansabuha ila qahrati. Artinya janganlah kamu memuji, janganlah kamu membangsakan diri kamu ila taharati, kepada kesucian. Ini keterangan ini bahwa kita jangan memuji
memuji. Jangan mengelompokkan dirinya sendiri atau orang lain, kelompok orang yang suci. Ini sahabat ya. Zaman Sayyidina Utsman. Dan sahabat itu memuji setinggi langit kepada seseorang di hadapan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman langsung panjikut wedi disawur wong itu. Soalnya beginilah dulu Rasul memerintahkan kepada kita. Nah, yang memuji orang lain setinggi langit, sawur dia. Karena tidak ada yang tahu yang paling pertama di sisi Allah siapa. Ini kita ngomong soleh. Semakin tinggi derajat seseorang itu semakin takut ketika dia dihormati orang lain. Orang kok saya jaluk dihormati. Jadi Pak, merasa bahkan kadang-kadang nggak merasa orang yang ceramah. Ini penyakitnya orang yang di depan Pak. Penyakitnya saya seperti ini. Merasa yang paling api ini dilandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang mendeklarasikan diri bahwa saya adalah orang yang paling baik. Kadang-kadang naudzubillah ini itu daya iblis Allah. Dulu yang merasa suci itu iblis. Ya Allah, kamu merasa suci. Di surga sudah ribuan tahun beribadah kepada Allah. Makanya Pak, ini termasuk sifatnya hawa nafsu. Iblis sudah beribadah ratusan tahun di surga. Maka Allah ciptakanlah Adam alaihi. Langsung Pak Allah perintahkan pada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, hormat kepada. Maka semua sujud kecuali ngomong iblis gak gelem sujud. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Perasaan ngene iki lho Pak. Aku luwih apik daripada dia. Dan itu menggunakan logika rasional, masuk akal. Kenapa? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan aku dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kan logis Pak. Kita juga begitu Pak. Niki nambahin hati-hati sih ngarep niki ngeten niki Pak. Logikanya logis tuh. Aku lebih baik daripada kalian. Nauzubillah itu sampai ngeten iki. Aku lebih baik. Allah. Ya ora luwe apik. Iblis ngeten iki nek enten perasaan ngoten iki. Mulane jenengan sing ngrungokne niki tolong dongane kula iki. Sik helme nak dienggo cukup. Kok nak ra ngoten helme gak cukup tenan saya gedhi soalnya. Makane kadang-kadang kula medal dakwah 3 hari ke satu tempat yang orang tidak tahu. Supaya ndasui gak saya gede je sotet sini. Masya Allah. Seperti itu. Dan ini lembut sekali Pak, gak kerasa Pak. Gak kerasa.
Saya rokok. Ya memang ujian kita seperti itu. Tapi orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang yang disayangi Allah biasanya justru dihadirkan orang-orang yang supaya tidak kepalanya soyo gede, soyo cilik. Bahkan orang-orang soleh dulu, ini atas wali ini Gusti Allah sing terkenal ini kitab-kitab diterangkan Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham ini kadang-kadang bayar wong Pak, bayar orang untuk mencaci maki dirinya di pasar. Ketika orang itu wong biyen orang-orang soleh dulu begitu Pak. Soalnya semua orang memuji dia. Ben orang gede ndase ini sampai membayar orang lain supaya mencaci maki dia. Kira-kira enak lah saiki. Nah, saiki membayar orang lain supaya memuji dia. Nak wali biyen bayar wong untuk mencaci maki. Sakniki tambah apa jenenge? Dibayar framing ya, di framing, dibingkai orang ini. Bahkan nggak perlu apa kayak jenenge ngarane pencitraan. Dicitrakan. Makanya iblis mau dicitrakan seperti malaikat. Makanya Pak Nyun Sewu, kadang-kadang orang-orang soleh ketika sampai puncaknya tiba-tiba kena masalah, itu sebetulnya bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Bentuk kasih sayang Allah itu teguran langsung dari Gusti Allah supaya tidak terus makanya langsung cek wes. Ya ngoten iki. Dan itu pun cerita itu di dalam Al-Qur'an ya maaf. Apa namanya? Banyak ya cerita seperti itu. Termasuk sahabat sendiri begitu. Perang di Badar menang. Menang Pak, jumlah sedih. Akhirnya kalian Gusti Allah diweikan di mana? Di Uhud. Bahkan nyoto-nyoto Pak, pada waktu perang Hunain sahabat langsung terpukul mundur. Gara-garanya bahwa yauma Hunainin ila ajabakum kasratukum. Pada waktu perang Hunain ketika kamu telah terkesima dengan jumlah kamu. Akhirnya kalian Gusti Allah diberi pelajaran wa dhaqat alaihimul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Cerita Al-Qur'an. Akhirnya bumi yang luas itu serasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, sehingga kalian akhirnya terpukul mundur. Nah, ini ngeten iki bukti sayangnya Allah kepada para sahabat. Begitu arep munggah karo Gusti Allah dicilikno meneh. Supaya yang dibesarkan adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Inilah namanya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini paling abot Pak, menafikan dirinya sendiri. Gak sadar Pak wong itu. La ilaha, ora ana sing kuwasa, ora ana sing wae urip, ora ana sing wae rezeki illallah kejaba Gusti. Gampang. Isih gampang, tapi la ilaha, ora ana awakku dhewe iso wujud iso ngene iki illa kejaba sapa Gusti. Wong iso pinter iki ora sing pinterne sapa. Lane niki Pak, ayat niki surat An-Najm ala tuzaku anfusakum niki ayat sebelumnya niki Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala dawuh
dan orang-orang yang menjauhi walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illallah, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang nista illallah, kecuali dosa-dosa kesalahan-kesalahan kecil. Huwa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian gitu dari tanah, minal ardi wa amsya'akum minal ardi, dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan Allah tanamkan kamu di dalam janin seorang ibu. Huwa fala tuzaku anfusakum, maka dari itu janganlah kamu merasa suci terhadap diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha tahu kepada hambanya yang bertakwa. Dieling nih kalau Gusti Allah. Mulane aku mosok gede sirai, eling-eling biyen kon niku asale saka gak ono regani, kon niku biyen saka setetes air mani. Ngono iku wayane ngentek. Oleh kadang-kadang naudzubillah Pak, kalau rumangsa gede, Pak, rumangsa gede, rumangsa sombong. Nyalami wong liya iki gak gelem, njaluke disalami. Nyomo wong iki gak gelem, njaluke sapa. Iku wis rumangsa ndase minta maaf kepada orang lain gak gelem, kon sing kudu njaluk sepuro ning ngoten nggih. Niki nek wong rumangsa gedhe ya. Mungkin temburi hati setan ngene iki, Pak. Mulane hati-hati nggih. Hati-hati sifat-sifat ngene iki. Masyaallah. Wala tafakhuru, janganlah kalian bersombong bi a'maliha, dengan amal-amalnya. Kita tidak boleh sombong dengan amal-amal kita. Jangan papane wae sak hebat-hebate kon, sak ngalim-ngalime kon. Rene apa-apane. Krana sing nyiptane utute sampeyan yo Gusti. Bahkan kita bisa berbuat baik itu bukan dari diri kita. Kita bisa berbuat baik karena ditolong oleh rumangsa apik dhewe, Pak. Wong liya dianggap kadang ngeten iki di dalam rumah tangga lho, Pak. Suami rumangsa paling apik dhewe, paling bener dhewe, anti salah. Enek ra ngeten iki. Oh kata. Ibu-ibu langsung semua angkat kata, Pak. Iki ya gentenan saiki ibu-ibu ya ngono, rumangsa paling bener dhewe, rumangsa paling berjasa dhewe di rumah itu. Bapak-bapak iki gak diambil apa blas. Enak ra ngene iki. Gantian. Oh gak ada. Nggih. Mulane iki dieling-eling gawe Gusti Allah nggih, ala tuzaku. Janganlah merasa suci di antara kalian. Ini perasaan di dalam hati masing-masing kita, baik suami maupun istri, tanamkanlah perasaan seperti ini. Walaupun kamu sudah berbuat baik yang paling hebat, setelah itu nafikan dirimu sendiri, saya belum berbuat baik apa-apa. Nabi itu pernah menyampaikan,
Ilu wong wedok ahli swarga, inilah perempuan ahli surga. Makanya orang penasaran, jadi pengen nyelidiki wong wedok kok hebat. Diumumne sebagai ahli surga. Akhirnya dicari tahu apa sebetulnya amalannya wong wedok. Ternyata Pak, setelah diteliti perempuan ini luar biasa. Setelah seharian itu melayani keluarga yang ada di rumah, melayani suaminya dan seterusnya, di sore hari sebelum tidur dia minta maaf kepada suami. Tidak hanya minta maaf, dia mengasihkan cemeti pada suaminya. Wahai suamiku, kalau pelayananku tidak memuaskan kamu, silahkan cambuk saya. Enak ini gitu. Masya Allah. Ini Pak wong wedok ahli surga. Ini namanya muti'ah. Sahabat seperti itu. Masya Allah. Ana wong wedok ngene iki Pak. Dungane luwih mandi daripada dungane 70 wali. Bapak-bapak langsung kiri. Nyon sewu. Ngeten iki yo siji sewu. Hanya orang-orang tertentu saja. Demikian juga seorang laki-laki, Pak. Nabi mengumumkan sama, laki-laki diumumkan oleh Nabi, dialah penduduk surga. Dialah penduduk surga. Dialah penduduk surga. 3 kali lagi. Makanya Sayyidina Ali nyelidiki orang ini. Oh hebat. Ternyata sama Pak, lagi. Setelah dicari tahu nginep 3 dina ning omahe, amalane kok padha. Ya tahajud ya ora dawa-dawa amat. Biasalah. Akhirnya ditakoki, apa amalan ini? Amalan saya itu tidak pernah dengki kepada siapa. Sebelum saya tidur ini, semua orang-orang yang berbuat salah kepada saya sudah saya maafkan. Semua orang loh, termasuk istrinya. Kadang Pak awake suami iki lho Pak, penyakitnya suami. Neng wong liya gelem nyepuro, karo bojone dhewe kan gelem nyepuro. Nggih ngoten nggih Bu nggih. Oh boten. Gantian saiki bapak-bapak, mangkan ibu tuh, saiki bapak-bapak iki seimbang. Bapak-bapak, nyun sewu, ciri nih wong sombong iku gak gelem njaluk sepuh. Niki wong lanang ahli surga niku wau memaafkan siapa saja setiap hari sebelum tidur, termasuk ya istrinya, termasuk anak. Tidak pernah iri kepada siapa. Masya Allah. Kemudian ninggal judan wong lanang ya kaya iki, wong wedok ya kaya mau. Amin. Ini belajar bareng-bareng Bapak Ibu. Termasuk si ngomong ini ya belajar. Pun betul. Fala tusaku aku sakum. Al-zahiru an-nahyu an ayyuzaki nafsahu. Yang nyata adalah larangan untuk mensucikan dirinya sendiri. Wa yatamilu ayyakuna nahyan an tuzakkihi ba'dun. Demikian juga ini termasuk larangan ini berlaku menurut yang menulis syarah Riyadhus Shalihin ini adalah tidak boleh mensucikan dirinya sendiri atau mensucikan orang lain, menganggap orang itu suci. Ini dinyatakan dengan lidah Pak ya. Tapi kalau batin dalam hati
boleh untuk orang lain. Untuk orang lain, dia itu orang yang suci, orang yang hebat. Tapi jangan diomongkan. Gak usah diomongkan. Oh, banding saya. Kenapa? Supaya apa? Memacu kita untuk mengikuti dia. Tapi gak usah diomongkan. Kadang-kadang orang kita biasa bakui. Masya Allah, nggak nyebut. Seolah-olah wong hati dosa, padahal ya dosanya beda-beda. Makanya hati-hati memuji orang lain. Hormat haruslah, karena Nabi bersabda. Kadang-kadang kita kalau dipuji, akhirnya malah tidak hormat. Nah ini jangan. Biasa saja. Hati boleh luar biasa, orang itu soleh. Mudah-mudahan saya menjadi orang soleh seperti dia. Misalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai memujimu, engkau Tuhan yang paling hebat, engkau orang yang suci, engkau orang yang dan sebagainya, sudah. Itu membahayakan diri kita dan juga membahayakan yang bersangkutan seperti itu. Kalau hormat tetap kita hormat kepada Nabi bersabda, bukan golonganku orang yang tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada yang muda, dan tidak memuliakan para alim ulama. Niki wa amma tazkiyatul imam au al qudwa ihda li yu'timma bihi au li yatamamma bihil khaira fajaizun faqad zaka sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabi Abu Bakar wa ghairihi. Jadi itu tadi Pak, kalau kita mensucikan, ya memang dia itu ditokohkan, memang dia itu imam dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kebaikan itu tersebar. Dalam rangka yang menyebut dia itu orang soleh, boleh. Supaya apa? Kesolehan dia itu tersebar kepada orang lain. Jadi tujuannya seperti itu. Fajaizatun, maka itu boleh. Kenapa? Karena Pak Jaka Sallallahu Alaihi Wasallam bantu ashabi, karena Nabi pun juga pernah ya mensucikan sahabat-sahabatnya, seperti Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq oleh Nabi. Yang memberi gelar siapa? Nabi. Ini kan bentuk penghormatan supaya apa? As-Siddiq itu bisa tersebar kepada manusia. Boleh. Tapi sing gak oleh itu kadang-kadang dia niku sing sering ya, memuji ngelewati batas. Ya, batas. Itu sih bahaya. Wa alamu, dialah Allah yang maha tahu, biman kepada orang yang at-taqwa, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa siapa? Hanyalah Allah yang tahu. Makanya kita tidak tahu. Niki lanjut firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila tastawadu wa nada ashabul arafi rijalan yarifuna bisimahum qalu ma nakum jamukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Dan berseru ashabul araf. Ashabul araf itu dari surat Al-A'raf. Al-A'raf itu orang yang ditempatkan di tempat yang tinggi. Niki nanti ini riwayat hadis diterangkan orang ini kebaikannya sama keburukannya sama, timbang kebaikannya itu menghindarkan diri dari neraka,
keburukannya, menolak untuk masuk surga. Akibatnya dia terletakkan di tempat yang tertentu oleh Allah, dan dia bisa memandang kepada penduduk surga dan juga memandang kepada penduduk neraka. Itu memang bentuk adabnya Allah karena dosa-dosa. Riwayat hadis melih Pak, Ashabul A'raf itu diterangkan orang yang berjuang dan mati di jalan Allah tapi dalam keadaan durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua tapi dia berjuang di jalan Allah. Akhirnya durhakanya kepada orang tua mencegah untuk masuk surga. Demikian juga perjuangan di jalan Allah mencegah dia untuk masuk neraka. Itulah namanya Ashabul A'raf. Enak wong sing model ngeten iki. Tapi nanti Ashabul A'raf itu juga akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Hanya sementara, Pak. Ditransitkan dulu di tempat itu oleh Gusti Allah. Makanya ini Ashabul A'raf itu berkata di tempat transitnya ini Rijal ya'rifunahum bisimahum qalu ma'ana ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Maka begitu melihat orang kafir Pak dimasukkan ke dalam neraka, maka langsung dia spontan dia mengatakan, apa untungnya harta yang kamu kumpulkan dan apa untungnya yang kamu sombongkan dulu. Ayo. Itu gitu. Makanya Pak, niki ayat ini secara tidak langsung Pak, potensi kesombongan itu ada pada harta, tahta, ya sih wanita itu menyebabkan orang itu sombong. Makanya sing biyen itu sing mbok sombong niki endi? Sugih dhewe sak donya, pinter dhewe sak donya, gitu. Tapi dia ingkar kepada Allah. Akhirnya melihat orang yang dimasukkan ke dalam neraka seperti itu, dan dia kenal wanada Ashabul A'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Dia kenal identitas orang ini. Ketika di dunia dia ingat kon biyen sombong. Endi untungne sing kok kamu sombongkan? Kon biyen bondomu akeh. Endi untunge bondomu akeh? Sekarang nyatanya kamu dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min. Makanya hati-hati ya, ojo sampai kita ini sombong. Walaupun diberi harta oleh Allah, diberi pangkat oleh Allah, jabatan oleh Allah, gak usah sombong. Kuwi kabeh titipan Allah Gusti Allah. Wis dong, awake dhewe lahir lho gak duwe apa. Lahir klambi sawer mawon mboten duwe. Ngono kok sombong ngentek ini. Dan ini Pak, ini gak kerasa Pak. Penyakit ini gak terasa. Wong nak saya sugih niku sombong metu. Makanya dengan hadis dari Nabi, nak wong nek sombong setitik darah kesombongan haram untuk masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmati. Apakah orang ini yang kamu bersumpah bahwa mereka tidak mendapatkan rahmatnya Allah? Ini akhirnya juga gitu Pak. Ini nanti di tafsir disebutkan apakah yang dimaksud ini adalah Ashabul A'raf tadi Pak. Ganti Ashabul A'raf ini dicibir. Dulu ya, begitu melihat Ashabul A'raf ditahan di tempat itu, maka orang-orang pun juga mencibir. Apakah kamu kira orang ini tidak mendapatkan rahmatnya Allah?
Akhirnya begitu dicibir begitu, udkhulul jannata, Allah memerintahkan ashabul ka'raf ini untuk masuk ke dalam surga. La khaufun alaikum, jadi wong kafir niku ngenyek marang wong iman. Sing dosa akhire yo ditahan ngono. Iki wong ora oleh rahmat ya Allah, rasano ya. Wis susah payah ning donya nglakoni kebagusan. Nyatane sik transit ning kono, sik ning kono. Begitu Muhammad kali Gusti Allah udkhulul jannata, akhirnya dimasukkanlah orang ini ke dalam surga. La khaufun alaikum, tidak ada ketakutan atas kalian, wala antum tahzanun, dan kamu tidak ada kesedihan. Niku Pak, ashabul araf akhirnya diobati soal sama Pak. Ketika di dalam riwayat hadis diterangkan Pak, ketika orang semuanya sudah dimasukkan surga, semua orang masuk neraka sudah dihisab selesai, semua yang surga dimasuk surga, di neraka masukkan neraka, maka ada orang yang masuk neraka itu bersama-sama itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka terjadilah dialog di dalam neraka, ma'alna antum min qaulikum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar. Apa untungnya ucapan kamu la ilaha illallah sedangkan kamu sama-sama saya di neraka? Untungnya apa? Akhirnya Pak, begitu terjadi dialog seperti itu di dalam neraka, maka Allah memerintahkan pada malaikat, wahai malaikat, carilah orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebiji sawi, angkatlah, masukkan ke dalam surga. Maka begitu ditarik dimasukkan ke dalam surga, maka orang kafir gigit jari. Akhirnya orang kafir mengatakan, ya wailata laitani in kuntu mu'minin, ya laitani in kuntu mu'minin. Ya Allah, andaikan aku dulu menjadi orang yang beriman, tentu hari ini aku selamat seperti orang beriman diselamatkan dari neraka. Ini Pak, sombong iki kaya geni. Makane Pak, urung layak mlebu swarga sadurunge penyakite diobong. Nggih. Kaya lanting niku Pak, nak karate akeh ben ilang karate diobong dhisik. Mboten cukup diobong Pak, tutuki bisa. Jadi tutuki mboten ditutuki sing kurang digredo bisa. Mboten. Cek nopo? Cek landhep, cek mboten enten teh. Kadang-kadang Bapak Ibu niki lek gredo niku teng donya niki alhamdulillah sadurunge digredo teng kene mane begitu rodok sombong titik langsung digedhuk nih karo Gusti Allah. Digedhuk nih karo Gusti. Mane kita berterima kasih kalau tiba-tiba di dunia ini tiba-tiba kita diberi ujian-ujian oleh Allah yang sangat pahit. Itu sesungguhnya adalah untuk membakar kesombongan kita di dunia. Mbah sapa sing ngomong-ngomong. Kadang suami istri sing ngobong sing wedok supaya apa? Jelas si kadang nggih ngoten sing ngobong sing mana sing wong wedok resi ngoten pun mulane enten napa mawon itu sesungguhnya bagi orang beriman kalau ada perkara-perkara yang menyakitkan hati kita, maka sesungguhnya itu adalah kasih sayang Allah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Makanya orang iman ini Pak, tercocok duri saja menggugurkan dosa-dosanya. Satu hadis wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha uha ilayya an tawaddu hatta la yanfara ahadun ala ahadin
wala yabghi ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT mewahyukan kepada saya supaya kalian memiliki sifat tawadhu. Jadi Nabi memerintahkan, Allah memerintahkan kepada Nabi supaya Nabi memerintahkan kepada umatnya supaya bersikap tawadhu, merendahkan hati, bukan merendah diri. Rendah diri niku minder, tapi rendah hati. Ada Pak, wong sing rendah hati. Kata la tafakharu ahadun ala ahadin, sehingga orang itu tidak menyombongkan diri antara satu dengan yang lain. Ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi kepada umatnya supaya umatnya tidak boleh saling merendahkan di antara satu dengan yang lain, saling menyombongkan di antara satu dengan yang lain. Ini wala tamshi fil ardi maraha. Begini Quran. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran sendiri surat Luqman, waqsid fi masyyika, sederhanakanlah di dalam jalan berjalan. Waqsid fi masyyika, sederhanakanlah dalam berjalan kamu. Ini setengah hadis tafsirnya sederhanakanlah dalam gaya hidup kamu. Ben gak sombong Pak, wong niku senantiasa mereference kepada orang di sekitarnya Pak. Kon kudu peka Pak, kiwa tengen Pak. Ojo urip karepe iki duit-duitku. Gaya hidup tangga teparone iki upama klambine iki rega 100.000 Pak. Kon yo aja gawe sing regane 500.000. Deloken kiwa tengenmu. Lah kiwa tengene klambine rega 100.000, dhek klambi regane 1 juta. Sumuk Pak tangga teparone. Lalu kita itu di mana saja bisa kan untuk menempatkan di sederhanakanlah gaya hidup. Onggone sepeda motor, yo masuk kuat yo tuku sepeda motor sing api-api. Ngontel nggih. Nah tanggane ngontel ya. Jadi gaya hidupnya ini kalau mboten ngomongin sapa-sapa, ngomong yang aku dewi. Demikian juga seterusnya dan seterusnya. Jadi Kanjeng Nabi itu memberi contoh seperti itu. Nabi juga punya baju bagus ketika menerima tamu. Tetapi dalam keseharian Nabi dengan sahabat itu, bahkan pembesar-pembesar Romawi ketika masuk, maka tidak tahu, tidak kelihatan mana Nabi mana sahabat. Karena dalam cara berpakaian sama. Sayyidina Umar tambah ekstrim kan. Wis jadi khalifah klambine cek tambalan. Klambine tambalan 11. Masya Allah. Bahkan ketika diundang di Palestina untuk ngambil kunci Baitul Maqdis, Sayyidina Umar numpak jalan gantian karo pembantu. Begitu masuk ke Palestina, tiba-tiba giliran pembantune sing nuntut Sayyidina Umar. Niku sahabat biyen dan memberi contoh. Masya Allah. Nabi nyampaikan. Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya itu bersikap tawadhu dan jangan membanggakan diri, menyombongkan diri antara satu dengan yang lainnya.
Wala yabghi ahadun ala ahadin, demikian tidak mendolimi antara orang satu dengan orang yang lain. Niki Pak, kalau perkara niki waksit rimasika, sederhanakan dalam gaya hidupmu. Kadang-kadang gaya hidup itu loh Pak, kita ini berbuat zalim kepada orang lain tidak terasa. Gitu. Sepeda motor punya langsung lewat nganti tonggone ora wawuh langsung wek. Kira-kira ini berbuat zalim tapi tidak sadar. Tonggone langsung panas Pak. Nyes. Titenono ya ngono. Titenono kon. Begitu nubruk-bruk lah syukur. Ya Allah ngerti Pak. Kita ini itu Pak gara-gara tidak peka kepada sekitar, akibatnya berbuat zalim tidak terasa. Makanya pun nak duwe napa-napa nggih pun lah sederhana saja. Ora usah berubah sikap nggih. Usah berubah. Kadang-kadang ada jadi OKB ngono langsung berubah. Nggih OKB. Tibake OKB ini gak suwi. Baru le kusuran. Akhire entek. Ya wis gak suwi akhire wingi kadung rodok ngene-ngene saiki ndresep meneh padha wae. Oh tambah parah. Makanya Pak pun oleh nopo-nopo pun boten usah gitu. Ya membanggakan diri, karena orang membanggakan diri itu tidak sadar dia telah menzalimi orang lain. Dan ingatan-ingatan ini Bapak yang mulia Allah, monggo Nabi mau diperintah oleh Gusti Allah supaya merendahkan hatinya, dan Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya supaya saling merendahkan hati di antara satu dengan yang lain, jangan sombong di antara satu dengan yang lain, jangan berbuat zalim di antara satu dengan yang lainnya. Pun insyaallah mungkin dilanjutkan minggu depan. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Ada tindakan lah. Karek nglakoni tok mau. Betul, tidak merasakan surga dan tidak merasakan neraka. Tempatnya itu di mana? Saya juga belum pengalaman. Gimana? Statusnya diakui. Enggak, artinya itu tadi saya sampaikan Pak, yaitu ditransitkan sementara sebagai hukuman atas dosa-dosanya di dunia dulu. Begitu melihat neraka takut, begitu melihat surga pengen. Tapi akhirnya tadi orang tadi dimasukkan ke dalam surga. Di dalam riwayat Pak, orang ini mencari syafaat dulu. Tenggene riwayat hadis, Ashabul Aram itu mencari syafaat, datang kepada Nabi Adam tidak bisa beri syafaat, datang pada Nabi Ibrahim tidak bisa beri syafaat, terus sama Nabi Ibrahim suruh ke Nabi Musa juga begitu nggak bisa beri syafaat, akhirnya datang kepada Nabi Isa juga mengatakan saya nggak bisa beri syafaat, terakhir datang pada hadis Nabi Agung Muhammad SAW dan akhirnya diberi syafaat oleh hadis Nabi Agung Muhammad SAW. Akhirnya nggak ada nanti yang tinggal di Al-A'raf, semuanya yang di Al-A'raf itu masuk ke dalam surga. Nggih. Makanya wis oleh Al-A'raf niku wis untung wae. Patunawan nggih, ada benar dari Allah dan salah dari saya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.